Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang memberkati kita, mempertemukan kita pada hari ini. Kita boleh kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, kita masih khotbah kita bertalian dengan khotbah Paulus dalam Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 6. Kita baca satu ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan di rumah Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming, katakan pada kanan kirimu, janganlah kamu khawatir. Amin. Saudara, pernyataan ini disampaikan Paulus. Ini adalah satu penyampaian, satu perkataan yang bukan asal saja Paulus sampaikan. Arti kata janganlah susah dilakukan. Lalu khawatir berbicara satu kerisauan, satu kegelisahan, satu keraguan-raguan, satu kebimbangan. Dengan kata lain, jangan kamu khawatir. Artinya, janganlah kita membimbangkan, merisaukan, mengkhawatirkan apapun. Saudara, Paulus menyampaikan surat ini dalam penjara yang gelap. Paulus menyampaikan surat ini dalam penantian hukuman mati. Tetapi dia bisa berkata, jangan kamu khawatir. Berarti keadaan Paulus pun dalam keadaan sulit. Dia bisa membawa dirinya untuk tidak khawatir. Dia bisa membawa dirinya untuk iman. Dia bisa membawa dirinya untuk tidak takut. Mengapa? Karena dia percaya Allah yang telah menciptakannya. Dia percaya kepada Allah yang telah memilih dia, sehingga dia tidak khawatir dengan apapun. Sekalipun dalam penjara, sekalipun dalam tekanan, dia bisa berkata ini kepada jemaat Filipi untuk tidak khawatir. Artinya, bagaimana untuk tidak khawatir? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kalau kamu khawatir, ada dua hal yang akan Anda lihat. Yang pertama, apapun juga. Yang kedua, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kita akan lihat bagian pertama. Pertama, jangan khawatir tentang kebutuhan. Yang kedua, jangan khawatir tentang pergumulan. Yang ketiga, kehidupan. Kita akan lihat bagian pertama tentang kebutuhan. Saudara, makan, minum, pakai itu kita tahu. Semua kita butuh untuk makan, minum, pakai kita sehari. Menuliskan, menasehati jemaat Filipi. Ini membuktikan bahwa bukan makan, minum, pakai yang paling penting. Mari baca Matius 6 ayat 25, 1, 2, 3. Paulus menyampaikan bahwa kehidupan lebih penting, Tuhan lebih penting, sehingga Paulus mengingatkan jemaat Filipi jangan khawatir. Artinya apa saudara? Bahwa setiap kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Artinya bahwa kita dipilih dari kandungan ibu sampai terlahir, sampai saat ini kita itu umat Tuhan. Artinya jika Allah membawa kita, memanggil kita, memilih kita ini, Dia pasti menjamin surga. Amin. Amin. Walaupun kerja keras itu perlu, tapi Alkitab berkata
bahwa kekayaan kemuliaan ada di tangan Tuhan. Susah payahmu tidak akan menang. Artinya apa? Bahwa hidup itu dijamin oleh Tuhan. Apa yang kita akan buat berhasil, sehingga apapun kebutuhan kita pasti dia siapkan. Terlalu banyak umat Tuhan hanya fokus pada makan, minum, pakai. Jadi saya katakan, saya kalau nggak baju putih hitam, kenapa ini sudah. Jadi bulan 10 saya ulang tahun, kalau mau beli baju putih, sepatu putih, jas putih, kacamata putih. Veronica sudah kerja, sepatu putih. Masih kode sudah. Apa yang kita risaukan dengan makan, minum, pakai? Paulus berkata bahwa yang penting saudara dalam hidup ini, bahwa Allah telah memilih kita, menjamin kita. Bagaimana kita berkata bunga bakung dipelihara, bunga di taman dia hiasi, burung dipelihara. Apalagi kita ciptaan Tuhan. Amin. Biar kanan kiri mau kita dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Yang kedua, pergumulan. Apa itu pergumulan? Sesuatu beban kehidupan, tantangan kehidupan, sesuatu persoalan kehidupan harus kita lalui, yang harus kita lalui. Pergumulan, persoalan hidup harus dijalani. Amin. Bilang kanan kiri, harus dijalani. Prosesnya Tuhan sampai kita mencapai satu kesempurnaan, sampai kita mencapai akhir dari pergumulan. Tidak ada satu orang pun yang tidak ada dalam perjuangan, tidak ada satu orang pun yang tidak dalam pergumulan, tidak pernah mengalami pergumulan. Terus orang harus tetap dalam pergumulan. Orang berhenti bergumul, orang berhenti berjuang, orang berhenti menghadapi kehidupan kalau dia sudah mati. Jadi kalau saudara, Tuhan aku nggak mau bergumul, aku capek, ya udah bilang Tuhan panggilnya udah jemput aku sudah bosan, ya udah selesai, nggak ada pergumulan. Pergumulan keluarga, pergumulan kehidupan, pergumulan masa depan, ini bukan untuk dikhawatirkan, ini bukan untuk menjadi satu ketakutan, satu kebimbangan sehingga kita hanya fokus dengan masalah, kita hanya fokus dengan situasi. Pada saat kita tertekan dengan situasi itu, pada saat kita tertekan dengan masalah persoalan, kita buntu, kita nggak bisa melangkah, nggak bisa apa-apa. Maka apa yang kita takutkan akan terjadi, apa yang kita bimbangkan akan terjadi, apa yang kita khawatirkan akan terjadi. Ya, jangan khawatir dengan pergumulan. Amin. Filipi 4:13. 1, 2, 3. Amin. Ini jaminan segala dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Wow. Saudara, pujian ini adalah satu jaminan. Ini satu keyakinan. Ketika Tuhan utus saya, hamba-Ku pergi ke Medan, engkau akan mengembalakan di Medan, saya melangkah saja. Walaupun saya nggak kenal Medan. Saya tidak tahu di antara saudara siapa yang akan saya hantar pengkebumian. Dan saya nggak tahu juga saudara siapa yang mengantar nanti pada saat saya dikubur. Persoalan, masalah, kematian, penyakit apapun, itu dan harus kita lalui karena kita punya cerita kehidupan di dalam Tuhan. Amin. Cerita kita apa yang tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, saat ini, tahun depan itu berbeda.
Ada cerita kehidupan. Kalau nggak ada cerita berarti kita tidur terus, nggak bangun-bangun. Jadi pada saat kita mengalami persoalan keluarga, pada saat kita mengalami persoalan kehidupan, masa depan, jangan khawatir. Coba baca Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Ini janji Tuhan. Jadi percaya masa depan kita ada pada saat kita setia dengan Tuhan. Kita boleh berwacana, berencana nanti 10 tahun ke depan, nanti 20 tahun ke depan, nanti untuk hari tua boleh. Dan itu yang menjadi sesuatu yang utama. Apa yang utama? Layani Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi, percaya Allah punya rencana. Amin. Jangan khawatir akhir kehidupan, masa tua kita, kematian kita, keturunan kita, bagaimana nanti, jangan khawatir. Masa depan kita, bagaimana nanti masa tua kita, bagaimana nanti, siapa yang lihat kita, siapa yang memberi kehidupan kita, jangan khawatir. Perlu kita rencana kita, baik tabungan, baik asuransi, itu persiapan kematian, baik kalau itu bisa kita lakukan. Mazmur 91 ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesatan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan dan datang daripada janjinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat, saudara, itu tertempel dengan baik, menyatu. Maka aku akan membentenginya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Kematian satu jembatan untuk kita bertemu dengan Tuhan, untuk mencapai satu kemuliaan nanti yang sementara di tanah. Nanti pada saat kebangkitan, dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Jangan khawatir dengan keturunan kita, bagaimana nanti anak cucu kita. Waduh, saudara, orang belum menikah aja, aduh saya nanti menikah gimana ya, punya anak berapa gitu, saudara. Waduh, cucu saya berapa ya. Tuhan, aku mau. Dan Tuhan yang tahu. Kita boleh berseru, boleh berharap, boleh meminta, boleh berbohong. Jangan kecewa dengan hasil permohonan kita. Jawaban Tuhan. Amin. Coba baca Amsal 20, 1, 2, 3. orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Orang benar. Semua orang percaya kepada Yesus yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang benar. Tetapi bukan cukup orang benar. Bukan Kristen yang keturunannya berbahagia, enggak. Banyak orang Kristen yang keturunannya enggak bahagia. Banyak orang Kristen yang keturunannya berantakan. Hidup kita ini, saudara, bukan untuk kita sekarang. Kita akan mati, generasi kita masih hidup. Saya akan mati, anak saya masih ada, cucu saya masih ada. Apakah bahagia atau tidak bahagia? Tergantung hidup kita. Apakah hidup saudara bahagia atau tidak bahagia? Tergantung bagaimana saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan, kepada Allah. Khawatir supaya kita bisa hidup dalam
hidup dalam ucapan syukur. Bagaimana hidup dalam doa? Ada komunikasi dengan Tuhan terus-menerus. Ada permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ada harapan, kerinduan, keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Artinya, kekhawatiran itu tidak membelenggu kita, tetapi kekhawatiran itu persoalan masih. Kita tutup dengan doa, tidak bisa menguasai kita. Kenapa pada saat kita berdoa, segala sesuatu keluh kesah kita sampaikan kepada Bapa, segala kerinduan kita sampaikan kepada Bapa, segala keinginan disampaikan kepada Bapa di surga. Ada satu kelegaan, ada satu sukacita, ada satu iman yang akan timbul, sehingga kita yakin bahwa persoalan tidak bisa membelenggu, kekhawatiran tidak bisa mengikat kita, karena Tuhan telah mendengar setiap penyampaian kita. Amin. Klik. Paulus mengajarkan supaya disampaikan dalam ucapan syukur. Apa yang dimaksud dengan ucapan syukur? Ucapan syukur artinya saudara menerima. Ucapan syukur artinya saudara menerima sesuatu yang sedang terjadi. Apakah itu buruk? Apakah itu baik? Sesuatu yang untuk menguji iman, membangkitkan iman kita terima. Semua bagian kita masing-masing terima. Jadi ucapan syukur artinya, mengucap syukur artinya terima apa yang terjadi dalam hidup kita. Persoalankah, masalahkah, salibkah, persoalankah, dan menjalaninya dengan setia, dan menyerahkan kepada Tuhan untuk membereskan, untuk menguatkan kita, memampukan kita melalui seluruh badai persoalan kita. Mari hiduplah dengan tidak khawatir dengan apapun, karena kekhawatiran kita tidak akan menolong kita. Kekhawatiran kita tidak akan menambahkan apa, tapi serahkan kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menguatkan kita. Amin.